PT Semen Bosowa Maros, berlokasi di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Saat ini PT Semen Bosowa Maros memiliki 2 unit produksi. Unit pertama dengan kapasitas produksi, klinker, 6.000 ton per hari, semen, 275 ton per jam, menggunakan ball mill. Unit kedua dengan kapasitas produksi, klinker, 5.500 ton per hari, semen, 250 ton per jam, menggunakan vertical mill. Bahan baku. Batu kapur merupakan bahan baku utama yang mengandung senyawa kalsium karbonat. Tanah liat mengandung oksida silika, alumina dan besi. Pasir silika mengandung oksida silika yang tinggi. Pasir besi mengandung oksida besi yang tinggi. Batu kapur dan tanah liat merupakan bahan baku utama, sedangkan pasir silika dan pasir besi merupakan bahan baku koreksi. Pencampuran bahan baku. Batu kapur dan tanah liat dicampur dengan perbandingan, kurang lebih 80% batu kapur, dan 20% tanah liat. Pasir silika merupakan bahan baku korektif, yang digunakan ketika oksida silika dalam campuran di atas mengalami kekurangan oksida silika. Pasir besi merupakan bahan baku korektif yang digunakan ketika oksida besi dalam campuran di atas mengalami kekurangan oksida besi dan penggunaannya relatif rendah dan kondisional. Batu kapur terkadang dapat juga menjadi bahan baku korektif apabila dalam campuran bahan baku mengalami kekurangan oksida kalsium. Selama proses pencampuran bahan baku di atas, dilakukan pengontrolan oksida-oksida dengan menggunakan peralatan X-ray, sehingga hasil analisa oksida lebih cepat dan akurat. Bahan baku alternatif, fly ash dan bottom ash. Fly ash dan bottom ash merupakan hasil samping dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Status limbah B3 fly ash dan bottom ash telah dihapuskan oleh pemerintah, sesuai dengan Lampiran 14 Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 22 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan awal Februari tahun 2021. Penggilingan bahan baku. Campuran bahan baku utama dan bahan baku korektif dihancurkan dan dihaluskan dalam peralatan produksi yang disebut raw mill, dan menghasilkan produk yang disebut raw mill atau tepung baku. Selama proses penggilingan, dan dalam periode waktu tertentu, dilakukan pengecekan parameter kualitas, seperti LSF, Lime Saturation Factor, SM, Silica Modulus, AM, Alumina Modulus, dan kehalusan produk. Proses pembakaran. Sebelum masuk ke rotary kiln feed terlebih dahulu melalui proses pemanasan awal, dalam sistem peralatan yang disebut preheater. Material dalam proses ini mengalami kalsinasi pada suhu antara 800 sampai 900 derajat Celcius. Setelah melalui proses dalam preheater, material kemudian masuk dalam rotary kiln dan mengalami pembakaran pada suhu hingga 1400 derajat Celcius. Material dalam proses ini mengalami perubahan fase, yaitu padat, cair, dan kembali padat. Produk yang dihasilkan dalam proses ini disebut klinker atau bahan setengah jadi. Selama proses pembentukan klinker, dilakukan pengontrolan kualitas. Parameter umum untuk kualitas klinker adalah free lime atau kapur bebas dan mineral potensial, antara lain C3S atau trikalsium silikat, C2S atau dikalsium silikat, C3A atau trikalsium aluminat, dan C4AF atau tetrakalsium alumina ferit. 5 parameter di atas sangat menentukan terhadap kualitas semen yang akan dihasilkan. Proses penggilingan klinker menjadi semen. 2 peralatan produksi yang biasa digunakan untuk menggiling klinker menjadi semen, yaitu ball mill system dan vertical roller mill. Ball mill menggunakan bola-bola baja untuk menghaluskan klinker menjadi semen,
sedangkan vertical roller menggunakan roda sebagai media penggerus. Alur proses secara umum pembuatan semen. 4 bahan baku yaitu batu kapur, tanah liat, pasir silika dan pasir besi, ditambang di lokasi masing-masing. Untuk tambang batu kapur dan tanah liat, berada dalam lokasi pabrik, sedangkan pasir silika dan pasir besi didatangkan dari luar lokasi pabrik. Batu kapur dan tanah liat kemudian dicampur dengan perbandingan seperti yang telah dijelaskan di awal. Kemudian campuran tersebut disimpan dalam gudang mix atau mix storage. Bahan baku utama dan bahan baku koreksi kemudian digiling dan dihaluskan dalam raw mill. Kemudian produk yang dihasilkan disebut raw mill atau tepung baku, yang disimpan dalam silo atau blending silo. Untuk menjadi klinker, maka material akan melewati proses kalsinasi, depreheater, dan proses pembakaran dalam kilen. Klinker yang dihasilkan disimpan dalam silo klinker. Klinker dapat digiling menjadi semen, atau dapat langsung dijual sebagai bahan setengah jadi. Klinker kemudian digiling menjadi semen, dengan menambahkan gipsum dan bahan aditif anorganik. Klinker dapat digiling menjadi semen OPC, dan atau semen PCC. Semen yang dihasilkan, kemudian disimpan dalam silo semen secara terpisah, OPC, dalam silo OPC, dan semen PCC, dalam silo PCC. Semen didistribusikan dalam bentuk sak 40 kg, 50 kg, jumbo 1 dan 2 ton, serta balet atau curah. Presentasi di atas secara umum mewakili proses produksi semen pada PT Semen Bosowa Maros, mulai dari bahan baku sampai menjadi semen. Perlu diketahui bahwa setiap pabrik semen mempunyai proses produksi yang berbeda-beda.